Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Tumbal Kakak Iparku, Pria Asing Bagi Maira. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Maira meniti ruangan yang besar itu. Ia begitu takut dan tidak merasa nyaman. Apalagi kuatnya pendingin ruangan di kamar itu terasa sangat menusuk ke tulangnya. Ingin rasanya Maira menarik selimut dan membungkus dirinya di saat itu. Ketika Maira masih berdiri tegak dengan bingung harus berbuat apa, Maira mendengarkan seseorang membuka pintu kamar itu dan ia pun melihat ke belakang. Seorang pria yang sangat asing bagi Maira masuk ke dalam kamar itu dan membuatnya semakin takut. Sementara yang dirasakan si bos besar cukup kaget dengan apa yang dilihatnya. Bahkan dirinya hampir tidak bisa mengenali Maira dengan penampilan yang sangat menggoda. Apalagi hanya melihat dari kejauhan saja sudah membangun jiwa si bos besar. Siapa Anda? Tanya Maira dengan suara bergetar karena takut. Tangannya yang sibuk menarik rok bagian bawahnya yang terus naik. Namun malah menampakkan belahan atasnya. Sungguh Maira begitu takut, setengah mati saat itu. Aku Gibran, jangan takut Maira, ucap pria itu. Saya tidak nyaman dengan pakaian ini. Apa boleh saya meminjam kain tuan? Ucap Maira takut. Siapa yang memakaikanmu pakaian seperti ini? Tanya Gibran. Kakak ipar saya tuan. Katanya jika bekerja dengan Anda harus berpakaian seperti ini. Tapi jujur saya tidak nyaman. Ucap Maira ketakutan dan hampir menangis. Lalu Gibran ke wall klosetnya untuk mengambil kemeja dan memberikan kepada Maira. Pakailah dulu, aku akan mencarikan pakaian yang sering kamu pakai, ucap Gibran. Yang kemudian ia keluar dari kamar dan menyuruh salah satu pelayan untuk mencarikan pakaian panjang untuk Maira. Kamu pergi ke butik depan, carikan baju panjang dan juga tutup kepala yang sering dipakai wanita muslim, ucap Gibran kepada pelayannya. Setelah Gibran memberikan beberapa uang kepada pelayannya itu pun pergi dan akan ke butik. Sementara Gibran menyuruh pelayan lainnya untuk menyiapkan makanan. Tidak membutuhkan waktu lama, pelayan itu pun kembali ke rumah besar itu dan memberikan paper bag berisi berbagai pakaian untuk Maira. Lalu Gibran membawa ke kamar. Tok tok tok. Maira, buka pintunya, ucap Gibran dari luar kamar. Maira pun membuka pintu kamarnya sedikit. Lalu tangan Gibran masuk sedikit dan memberikan paper bag kepada Maira dan Maira mengambilnya. Terima kasih tuan, ucap Maira. Kemudian Maira melihat pakaian yang berada di dalam paper bag itu dan memilih salah satu menurut tidak terlalu mencolok. Lalu Maira memakainya dan segera keluar dari kamar itu. Begitu Maira membuka pintu, ia terkejut melihat Gibran yang berdiri tegap menatap. Gibran menemukan kembali sosok Maira yang pertama kali ia lihat saat membantunya itu. Sudah selesai? Tanya Gibran. Sudah tuan, jawab Maira dengan menunduk. Ikut aku Maira, ucap Gibran yang kemudian mengajak Maira ke ruang kerjanya. Setelah sampai duduk di sofa dan Maira merasa tidak nyaman karena hanya berdua dengan pria belum yang ia kenal sama sekali. Hanya tahu nama belum tentu tahu bagaimana asli orangnya. Maira? Iya tuan, ucap Maira. Kamu tahu kenapa kamu ada di sini? Maksudku, apa kakak iparmu sudah menjelaskan sesuatu padamu? Tanya Gibran. Kak Darko hanya bilang jika saya harus melayani tuan. Saya tidak
masalah Tuan jika harus bekerja di sini. Saya sudah biasa mencuci, mengepel, membersihkan kaca, mencuci piring, mencuci mobil, mencuci baju, dan memasak Tuan. Jelas Maira. Gibran tertawa kecil saat mendengar ucapan Maira yang tiada henti. Kalau sekedar bersih-bersih rumah, saya sudah memiliki 20 orang pelayan di rumah ini Maira. Saya ingin kamu menjadi pelayan pribadi saya yang mengurus semua keperluan saya, tanya Gibran. Maksudnya bagaimana ya Tuan? Urusan pribadi Anda? Maksud Anda seperti orang istri begitu? Tanya Maira. Ya, bisa jadi seperti itu, jawab Gibran. Sedikit menakuti Maira. Saya masih 17 tahun Tuan, jadi saya belum mau menikah. Mending saya jadi tukang kebun saja, nggak apa-apa Tuan, ucap Maira. Hahaha, kamu lucu sekali Maira, ucap Gibran dengan gelagat tawanya. Pelayan pribadi ya mencakup semuanya. Kamu siapin pakaian saya, air mandi saya, bersihkan kamar saya, bangunkan saya, dan masih banyak lagi, Gibran. Kalau itu, kenapa Anda tidak menikah saja Tuan? Kan ada sudah mapan. Kalau Anda punya istri kan yang mengurus Anda, ucap Maira. Sayangnya calon istri saya masih kecil, jadi tidak mungkin saya nikahi sekarang, jawab Gibran santai. Oh begitu, baiklah Tuan, saya akan bekerja di sini. Semoga saya bisa membantu Tuan Gibran, ucap Maira sambil memeluk badannya, memberi rasa hormat kepada Galang. Baiklah, kamu bisa mulai bekerja di sini hari ini. Aku akan tunjukkan kamarmu dan gajimu di sini, ucap Gibran belum selesai. Berapapun gaji yang diberikan kepada saya akan terima Tuan, ucap Maira. Baiklah Maira, ayo kutunjukkan kamarmu, ucap Gibran. Lalu Gibran mengantarkan Maira ke kamarnya yang letaknya di sebelah kamar Gibran. Meskipun kamar itu tidak sebesar kamar Gibran, tapi luasnya lebih luas kamar itu dibandingkan kamar Maira di rumah kakak iparnya. Setelah mengantarkan Maira ke kamarnya, Gibran mengajak Maira untuk turun ke bawah dan makan bersama. Maira bingung saat melihat pelayan yang lain tidak ikut makan, sedangkan dirinya makan bersama Gibran. Tuan, kok yang lain tidak ikut makan bersama? Tanya Maira. Siapa? Tanya Maira. Itu orang Tuan, jawab Maira. Oh, mereka bisa makan di belakang dan kamu harus menemani saya makan setiap kali makan, mengerti? Ucap Gibran. Maira mengangguk kemudian melanjutkan makannya. Setelah selesai makan, Maira akan mencuci piring, namun Gibran mencegahnya. Gibran malah mengajak Maira untuk berkomunikasi di halaman belakang. Banyak hal yang ingin Gibran ketahui tentang Maira, sementara Maira hanya mengikuti keinginan majikan barunya. Meski terasa singgung membuat tertawa saat berbincang dengan Gibran, pesona Gibran memang bisa membuat wanita mana saja yang tunduk padanya. Meskipun sudah diakui Maira di dalam hatinya, namun dirinya sendiri merasa bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin baginya. Maka dari itu, Maira segera mencurahkan pikirannya tentang kekaguman kepada sosok Gibran. Nah, udah pada tahu kan siapa pria misterius itu? Sepanjang hari, Maira banyak belajar dari pelayan senior di rumah besar itu. Meski sedikit sulit karena sangat jauh dari kebiasaan Maira, namun Maira tetap semangat untuk belajar. Hingga tanpa terasa, waktu sudah menjelang malam. Setelah makan malam sudah terhidang di atas meja, Maira pun memanggil Gibran di ruang kerjanya. Tok tok tok, masuk, ucap Gibran dari dalam. Ceklek, Tuan, makan malam sudah siap, ucap Maira. Baiklah, ucap Gibran yang kemudian bangkit dari tempat duduk dan berjalan menuju ke meja makan bersama Maira.
Lalu Gibran duduk dan ditemani Maira di sampingnya. "Tolong ambilkan nasi," ucap Gibran. Baik Tuan," ucap Maira sedikit kecewa. Lalu Maira mengambilkan nasi. Kemudian Gibran meminta Maira mengambilkan sayur dan juga lauk. Setelah itu ia baru menikmati makan malamnya bersama Maira. Pelayan yang lain bingung nampaknya melihat Maira yang ikut duduk dan makan bersama tuannya. Meskipun demikian, mereka juga tidak berani untuk bertanya ataupun protes. Setelah selesai makan malam, Gibran kembali ke ruang kerjanya. Sementara Maira tengah mempersiapkan kebutuhan Gibran sebelum tidur. Ia merapikan kembali tempat tidur Gibran, memastikan semua jendela terkunci, mengaktifkan aromaterapi lavender di kamar itu. Pakaian tidurnya yang terakhir semua dia lakukan sesuai prosedur yang diberikan oleh kepala pelayan di rumah itu. Saat akan keluar dari kamar Gibran, Maira begitu kaget ketika Gibran juga akan masuk ke dalam kamarnya. Begitu juga Gibran. Kemudian Maira menunduk dan memberi rasa hormat. "Maaf Tuan, karena mengagetkan Anda," ucap Maira. "Nggak apa-apa," jawab Gibran santai. "Apa ada yang Anda perlukan lagi Tuan?" tanya Maira. "Enggak, kamu istirahat aja," ucap Gibran. Kemudian Maira menangis dan langsung izin untuk pergi dari kamar itu. Sementara Gibran masuk ke dalam kamarnya dan melihat kamarnya yang rapi dengan bau aroma lavender yang menenangkan pikirannya. Lalu Gibran mengambil kunci mobilnya dan keluar dari kamarnya. Maira baru saja melangkah dari dapur untuk mengambil air minum, melihat kepergian Gibran. "Malam-malam gini, Tuan mau kemana?" batin Maira. "Enak ya jadi kamu. Baru sehari kerja di sini, udah kayak nyonya besar di rumah ini," ucap seorang pelayan kepada Maira. "Saya hanya menuruti permintaan Tuan, Mbak," ucap Maira. "Iya, kalau Tuan sudah bosan sama kamu, nanti juga bakalan dibuang kayak sekarang. Pasti Tuan pergi ke tempat hiburan yang di sana banyak cewek-cewek cantik. Orang kaya mah bebas," ucapnya. "Memangnya Tuan selalu begitu ya Mbak?" tanya Maira. "Iya, Tuan selalu keluar malam, balik-balik jam 1, kadang juga pagi baru balik," ucapnya. Maira punya hanya beroria mendengar ucapan seniornya. Kemudian Maira pamit kepada pelayan itu untuk kembali ke kamarnya. Maira masih penasaran dengan apa yang dikatakan pelayan tadi dengan kebiasaan Gibran keluar malam dan pergi ke tempat hiburan. Maira pun juga tidak melihat Gibran beribadah selama dirinya di rumah itu. Begitu juga dengan para pelayan di rumah itu yang sepertinya dari tadi siang hanya bekerja dan bekerja. Saat Maira izin untuk menampilkan saya, rasanya begitu berat kepada pelayan memberikan izin. Banyak hal yang belum diketahui oleh Maira di rumah itu. Tentang siapa Gibran pun dirinya juga belum tahu. Kemudian Maira memilih untuk segera tidur agar besok pagi dirinya bisa bangun lebih pagi untuk tahajud. Sementara itu, Gibran berada di sebuah hiburan malam. Ia pun mengawasi pergerakan salah satu musuh dalam selimut di perusahaan yang akan bertransaksi di tempat itu. Gibran datang dengan sedikit penyamaran agar dirinya tidak dikenal. Meski begitu, dengan postur tubuh Gibran yang tinggi, gagah, dan terlihat sangat perkasa, banyak wanita-wanita cantik yang menggoda mendekatinya. Namun tak sedikit pun di antara mereka yang mampu menyentuhnya. Orang yang ditunggu-tunggu pun datang juga. Joy, seorang tim IT di perusahaan Gibran, akan menjual sebuah alat canggih yang baru akan dikembangkan perusahaan Gibran, dan saat ini sudah tahap penyempurnaan. Kemudian Joy duduk di sebuah sofa ditemani wanita cantik yang sudah dibayar oleh Gibran
untuk merekam semua percakapan Joy dan juga musuh bisnis Gibran. Tak lama kemudian seorang pria yang tidak asing bagi Gibran. Pria itu ditemani 2 anak buahnya menemui Joe dan tampak mengobrol. Gibran dapat mendengarkan semua pembicaraan mereka karena alat yang dibawa oleh wanita itu memiliki sambungan otomatis di ponsel Gibran. Dari kejauhan Gibran bisa melihat Joy mengeluarkan benda kecil dari sakunya lalu memberikan kepada pria itu. Lalu Gibran bangkit dari tempat duduknya dan mengarah ke tempat Joy dan pria itu. Tiba-tiba Gibran menyaut benda itu kecil itu dari tangan pria itu saat dirinya tengah mengawasi keaslian benda itu. "Oh, jadi begini caramu mengkhianati perusahaan," hardik Gibran. Semua orang kaget dan ketakutan saat kedua anak buah pria itu mengarahkan pistol ke Gibran. Begitu juga Gibran yang juga mengeluarkan pistol dari jasnya. "Kembalikan kepadaku Gibran," hardik pria itu. "Kau mencurinya dari perusahaanku. Ini bukan milikmu tuan," ucap Gibran. "Tapi aku sudah membayarnya," ucap pria itu. "Mintalah kembali uangmu," sarkas Gibran. Dor! Gibran menembakkan ke atas dan membuat kehebohan di tempat hiburan itu. Semua orang berlarian ke sana kemari ketakutan, dan situasi itu dimanfaatkan oleh Gibran agar segera kabur dari tempat itu. Namun usahanya tidak mulus berhasil. Salah satu anak buah pria itu berhasil menembakkan pistolnya dan mengenai lengan Gibran. Gibran pun dengan cepat masuk ke dalam mobilnya dan pergi dari tempat itu dan melaju di jalanan dengan kecepatan tinggi. Tapi anak buah pria itu juga mengejar mobil Gibran dengan kecepatan yang tidak kalah untuk mengejar Gibran. "Aku harus segera sampai di rumah." Mobil terus melaju membelah jalanan yang sudah nampak sepi malam itu karena jam waktu sudah menunjukkan pukul 00.001 waktu Indonesia Barat. Begitu sampai di rumah besar itu, penjaga membuka pintu gerbang untuk tuannya, dan setelah menutup rapat untuk mobil di belakangnya, mobil itu segera pergi dari tempat itu saat misinya gagal menangkap Gibran. Kemudian Gibran keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Rumah sudah kelihatan sepi seperti biasanya. Semua orang seperti sudah tidur. Namun saat Gibran naik tangga, Maira keluar dari kamarnya dengan membawa gelas kosong. "Tuan," ucap Maira. "Kamu belum tidur?" tanya Gibran menilai biasa. "Saya haus, jadi mau ambil minum lagi ke bawah," ucap Maira. Maira melihat wajah Gibran sedikit pucat, dan Maira pertama kaget saat melihat lengan jas Gibran terdapat darah. "Tuan, ada darah," ucap Maira yang langsung melihat bagian lengan Gibran. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Kakak Iparku. Ditunggu part selanjutnya. Oke.